Dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana Babin Kaptibas Kampung Wambes, Distrik Manem, Kabupaten Kerom, Brigpol Silas Alvaris Bayowa, amankan ODGJ yang mengamuk serta melakukan kegiatan religius dan memberikan seekor rusa untuk mendukung pembangunan rumah pastori. Saat ini kita telah terhubung dengan Brigpol Silas. Selamat malam waktu Papua, Brigpol Silas. Ya, selamat malam rekan-rekan Polri TV. Baik Bang, dapat diceritakan awal mula Anda mendapatkan laporan ODGJ mengamuk di wilayah binaan Anda? Ya, pertama saya dapat laporan dari orang tua kandung dari ODGJ tersebut, adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh ODGJ kepada orang tua kandung dengan menggunakan kapak atau sajam, sehingga orang tua dari ODGJ itu menghubungi saya. Karena sering rutin di kampung, akhirnya masyarakat informasi apapun lebih cepat untuk saya dapat. Setelah dapat informasi itu, saya langsung turun ke lapangan dan melihat kondisi. Lalu saya menenangkan ODGJ tersebut karena memang sering kunjungan ke kampung. ODGJ ini sangat kenal dengan saya. Akhirnya saya tenangkan dan mencari kendaraan sekitar atau untuk mengamankan ODGJ tersebut ke RSJ Abe Pura. Dapat diceritakan Bang bagaimana cara Anda menenangkan ODGJ sehingga pelaku tidak melakukan tindakan yang anarkis? Iya, baik. Pelaku ini sangat marah atau sangat ini mungkin ada komunikasi yang buruk dengan orang tua, tapi saya yang sering sambang di kampung mendapati ODGJ tersebut, rupanya ODGJ tersebut ini lebih mengenal saya dan sering berkomunikasi walaupun mereka ODGJ, tapi kita sering berkomunikasi memberikan salam. Akhirnya dengan santunan seperti itu, salam santun seperti itu, ODGJ itu mau menerima saya dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Untuk saya tenangkan dan menyimpan kapak, lalu mengajak untuk ikut dengan saya untuk ke RSJ untuk periksa. Seperti itu. Dapat dijelaskan Bang bagaimana Anda membawa ODGJ ini ke tempat pelayanan medis? Ya, saya meminjam kendaraan dengan menggunakan uang pribadi di tetangga sekitar dari ODGJ tersebut. Lalu saya mengajak, membisik, kakak mari ikut, kakak sayang diri, sayang orang tua, ikut saya. Supaya di rumah sakit jiwa nanti kakak bisa dapat pertolongan medis. Rupanya ODGJ tersebut masih bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan. Lalu saya naikkan di dalam mobil bersama dengan keluarganya, ada 1-2 orang yang ikut. Lalu kita bawa ke RSJ Abe Pura. Itu dari Kerom sekitar 1 jam lebih kita tiba di RSJ Abe Pura. Dan selanjutnya kita laporkan ke petugas medis. Kabarnya orang tua ODGJ sempat diserang dengan membawa senjata tajam. Dapat dijelaskan Bang? Iya, ini kali ketiga atau kali ketiga yang orang tua ini mau melapor. Sebelumnya memang pernah terjadi kekerasan. ODGJ tersebut juga pernah menikam orang tuanya dengan menggunakan pisau. Lalu yang terakhir ini dengan kapak. Lalu orang tuanya langsung segera untuk menelpon karena pernah saya sampaikan pesan-pesan Kamtipas ketika ada apa yang terjadi di dalam kampung, wajib hukumnya untuk menghubungi saya selaku penanggung jawab keamanan di dalam kampung. Bagaimana kondisi ODGJ ini sekarang Bang? Baik, setelah kita bawa ke RSJ untuk mendapatkan perawatan, lalu dari RSJ memberikan obat penenang dan penanganan medis. Setelah itu dikembalikan ke keluarga untuk selanjutnya melakukan kontrol kesehatan. Lalu keluarga sering mengontrol kesehatannya di RSJ. Setelah ini
saya kemarin mengecek keadaan ODGJ sudah lumayan membaik. Untuk sementara memang masih di dekat ODGJ tersebut masih berada di dekat di rumah keluarga yang berdekatan dengan RSJ untuk setiap harinya bisa dikontrol kesehatan fisik. Atas giat yang Anda lakukan, Kapolres Kerom memberi penghargaan terhadap Anda. Dapat dijelaskan, Bang? Ya, di dalam laporan yang saya buat, Kapolres mengapresiasi itu. Kapolres mengatakan bahwa sudah banyak yang melakukan hal seperti ini, namun untuk di Kabupaten Kerom ini sesuatu prestasi yang luar biasa, sehingga Kapolres memberikan reward, penghargaan, tapi juga ada vitaminnya, seperti memberikan bantuan keuangan untuk pribadi saya karena telah melakukan tugas yang baik. Namun reward tersebut saya langsung alihkan untuk kegiatan kegiatan agama, artinya kita memberikan bantuan untuk kegiatan pembangunan rumah pastori. Dari penghargaan tersebut, Anda membeli rusa untuk mendukung pembangunan rumah pastori. Dapat diuraikan giat tersebut, Bang? Ya, jadi sebelumnya saya tergabung dengan Majelis Jemaat mencari tambahan dana untuk pembangunan gedung pastori. Dalam hal itu saya juga memberikan bantuan semen dan lain-lain. Namun keterbatasan dana yang kami miliki dan memiliki target pembangunan gedung pastori yang nanti seharusnya sudah resmikan di bulan Desember, sehingga kami kekurangan dana. Untuk itu reward yang saya dapatkan hari itu juga saya berpikir untuk membelikan 1 ekor rusa untuk selanjutnya dijadikan modal awal pasar, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang 2 kali lipat, sehingga dapat bisa menunjang pembangunan gedung pastori. Pesan kepada masyarakat untuk selalu berbagi dan segera melapor ke kepolisian jika terjadi potensi gangguan Kamtibmas yang ada di lingkungan. Silakan, Bang. Ya, pesan saya untuk masyarakat, sedikit yang kita punya, tapi kita harus ingat untuk berbagi. Dan ketika terjadi sesuatu di dalam kampung, wajib hukumnya untuk kita memberitahukan kepada pihak keamanan dan tidak melakukan tindakan hakim sendiri, sehingga apa posisi kita yang tadinya sudah benar dengan tindakan yang gegabah, sehingga kita bisa terjerumus dalam hal kriminal atau merugikan kita. Ya. Baik, terima kasih Babin Kamtibmas Polres Kerom, Brigpol Silas Alfaris Bayowa telah bergabung bersama kami di Pori TV. Selamat malam dan salam presisi, Bang. Siap, salam presisi.